Halo Talavers. Selama ini kita mungkin jumawa karena label angkatan militer terkuat di Asia Tenggara. Namun sayangnya kita masih ngandelin persenjataan yang dibuat sama negara-negara maju. Makanya buat melepas ketergantungan tersebut, perlahan-lahan Indonesia mulai mencoba untuk menciptakan sistem pertahanannya sendiri. Contohnya aja nih, negara kita udah bisa ngebuat kendaraan lapis baja berjenis Panzer. Emang iya? Oh jelas, awalnya sih Angkatan Udara kita butuh banget buat kendaraan lapis baja untuk melawan aksi separatis dari Gerakan Aceh Merdeka alias GAM. Akhirnya PT Pindad yang notabene merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di sektor manufaktur alutsista, mencoba untuk memproduksi sebuah kendaraan lapis baja dari hasil tangannya sendiri. Dengan basis dari sasis truk Isuzu inilah akhirnya Indonesia memiliki kendaraan lapis baja pertama bernama Angkut Personel Ringan 1V di tahun 2004. Cuman karena terjadi bencana alam tsunami di Aceh, maka beberapa pesanan pun dibatalkan. Berawal dari sinilah PT Pindad akhirnya terus melakukan pengembangan untuk kendaraan lapis bajanya itu bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Berkat usaha dan bantuan dari Tentara Nasional Indonesia, akhirnya beberapa Panzer telah dilahirkan oleh tangan mahir anak bangsa. Mulai dari Pindad APS-1, APS-2, dan tipe tertinggi APS-3 Anoa. Kata Anoa sendiri diambil dari hewan endemik di kawasan Sulawesi Tenggara yang berjenis kerbau. Buat APS-3 Anoa, pertahanannya terbilang cukup oke di kelasnya. Diketahui Anoa sudah pakai 2 material baja level 3 yang mampu menahan serangan dari musuh. Selain itu, sistem pertahanannya juga udah make peluncur granat asap yang siap digunakan kalau dalam keadaan mendesak. Belum lagi dengan persenjataannya yang cukup mumpuni. Pindad membenamkan senapan mesin dengan kaliber 12,7 mm dan pelontar granat otomatis dengan ukuran 40 mm di tubuh Anoa. Dengan mesin yang dapat menyemburkan tenaga sebesar 320 horsepower, Panzer buatan Indonesia ini mampu membawa penumpang sebanyak 10 orang. Apalagi daya jelajah nyampe 600 km udah bisa banget nih dibawa ke misi-misi perang. Kalau buat ngejar musuh ataupun kabur dari kejaran, Panzer ini dapat melaju di kecepatan maksimum 90 km per jam. Makanya TNI benar-benar seneng dengan buatan Pindad ini. Apalagi biaya produksinya cuma 600 jutaan rupiah per unitnya. Kalau beli buatan luar mah bisa sampai miliaran rupiah tuh. Emang hebat ya buatan negara kita. Itu baru APC loh. Indonesia juga punya tank buatan sendiri yang diberi nama Harimau Tank. Tank ringan ini dibuat oleh PT Pindad yang bekerja sama dengan pabrikan asal Turki yaitu FNSS. Semua itu bisa terwujud berkat pemerintah Indonesia yang menyepakati kerjasama untuk menghasilkan tank medium modern dengan biaya sebesar 30 juta US dollar atau setara 455 miliar rupiah. Dengan dana segitu banyaknya, negara kita akhirnya punya tank buah tangan sendiri. Apalagi persenjataannya cukup buas untuk kelas tank ringan. Dengan bobot yang hanya mencapai 32 ton, medium tank ini membawa meriam Cockerill dengan kaliber 105 mm. Berat-berat gitu, tapi kecepatan maksimumnya nyampe 78 km per jam loh. Gimana enggak, mesinnya aja nyemburin tenaga sebesar 711 horsepower. Ini tank loh, bisa lari segitu ya? Nggak sampai di situ aja, tank Harimau ini juga dipasangkan sebuah senapan mesin berukuran 7,62 mm untuk membantai musuh. Buat perlindungannya sendiri, tank ini sudah dibalut dengan perisai baja level 4 yang dapat menahan tembakan dari peluru berukuran 30 mm. Hebat! Untuk saat ini, negara kita udah punya 10 unit tank Harimau, 18 unit lainnya lagi proses produksi.
Bukan cuma dipakai di dalam negeri ya, negara seperti Brunei dan Ghana sudah kepincut buat ngebeli tank buatan Indonesia ini. Widih, negara kita udah nggak ngebeli lagi nih, bahkan ngejual tank loh sekarang. Semoga aja produksi sistem pertahanan Indonesia bisa lebih maju lagi ya. Buktinya untuk pertahanan angkatan laut, Ibu Pertiwi sudah berhasil membuat kapal patroli sendiri bernama KRI Dorang 874 dan KRI Bawal 875. Sebenarnya untuk spesifikasi kedua kapal ini bisa dikatakan sama. Meriam utamanya Bofors 40 mm yang dapat dikontrol secara otomatis melalui fire control system. Gak cuma itu aja, KRI Dorang ini juga punya 2 unit senapan mesin mitralyur berukuran 12,7 mm. Untuk spesifikasi lainnya, kapal patroli ini memiliki panjang 60 meter dengan lebar 8,5 meter dan bobot mencapai 520 ton. Walau dengan bobot dan dimensi yang gambot, KRI Dorang dapat melaju di kecepatan maksimum 44 km per jam. Bahkan kapal ini bisa berpatroli di lautan luas Indonesia selama 12 hari tanpa berhenti. Bukan kaleng-kaleng juga ya kapal buatan Indonesia satu ini. Hal ini pun bisa terwujud berkat galangan kapal swasta dalam negeri yaitu PT Caputra Mitra Sejati. Perusahaan ini meluncurkan kapal untuk Angkatan Laut Indonesia pada tanggal 21 Maret 2022 silam. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2011 silam, perusahaan asli tanah air PT PAL Indonesia bersama Daewoo Shipbuildings and Marine Engineering yang berasal dari Korea Selatan sempat ngadain kerjasama untuk membuat kapal selam buatan negara kita sendiri. Kerennya lagi nih, dana sebesar 1,5 triliun rupiah digelontorkan untuk riset kapal tersebut. Gila, gede banget biayanya. Biarpun semahal itu, tapi akhirnya membuat Indonesia punya kapal selam sendiri loh. Bahkan langsung punya 3. Ada KRI Alugoro 403, KRI Alugoro 404, dan KRI Alugoro 405. Yang paling modern sih Alugoro 405. Soalnya kapal selam ini memboyong torpedo Black Shark yang dapat mengejar target hingga di kejauhan 50 km. Hebat kan? Belum lagi dengan kemampuan menyelam di kedalaman laut. Tercatat, Alugoro 405 ini dapat menyelam selama 50 hari dengan kapasitas awak sebanyak 40 orang. Bahkan masa pakainya bisa mencapai 30 tahun. Selama itu mah bisa-bisa Indonesia udah punya kapal selam baru yang lebih canggih lagi. Ditambah jarak tempuh kapal selam ini nyampe 19.000 km. Udah bisa tuh menjaga beberapa pulau di Indonesia. Apalagi Indonesia masih punya pesawat patroli buatan sendiri. Apa? Kalian belum tahu kalau Indonesia udah punya pesawat hasil tangan sendiri? Padahal proyek itu udah ada sejak tahun 1980 loh. Antara PT Dirgantara Indonesia dan Construcciones Aeronauticas SA yang berasal dari Spanyol. Setelah 3 tahun lamanya membuat pesawat, akhirnya di tahun 1983 Indonesia pertama kalinya memiliki pesawat yang dinamai CN235. Dengan kerjasama itu, pesawat yang dihasilkan juga cukup oke untuk sebuah pesawat patroli. Dengan 2 buah mesin turbopropnya, CN235 dapat melaju di kecepatan maksimum 509 km per jam. Bahkan jarak tempuh pesawat buatan Indonesia ini mencapai 796 km. Hebat nggak buatan anak bangsa? Hebat dong! Sayangnya Indonesia belum punya sistem pertahanan yang dibuat oleh anak bangsa untuk angkatan udaranya. CN235 tadi kan pesawat. Jadi kan harusnya matra udara. Jadi gini, CN235 itu tugasnya untuk patroli maritim yang merupakan tupoksi dari Angkatan Laut sehingga kehitungnya buat armada Angkatan Laut.